Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat luar biasa, seru, dan juga penuh dengan perdebatan panas nih, teman-teman. Sampai ada yang mau nangis gitu. Karena apa? Bang Pitra, salah satu praktisi hukum, membawa borgol di acara Rakyat Bersuara iNews tadi malam, teman-teman. Dan ini membuat Kurnia selaku bendahara TPUA dan juga si Tifa yang ngaku-ngaku pakar atau ahli atau akademisi histeris, teman-teman. Bahkan Tifa sampai mau nangis sesegukan gitu. Dan Bang Pitra mengatakan hanya orang jahat yang takut dengan borgol. Waduh. Sontak ini membuat satu studio bergemuruh, teman-teman. Karena ya masuk akal sih, orang kalau udah merasa dirinya salah dan udah merasa akan dipenjara, itu takut melihat hal-hal yang berkaitan dengan penangkapan, polisi, jeruji besi. Dan itulah yang terjadi mungkin dengan orang-orang ini. Dan ini harus kalian nonton sampai habis, teman-teman. Seru banget. Kalian akan puas melihat gerombolan pembenci Pak Jokowi disikat habis-habisan. Bahkan si Tifa langsung seperti berdrama, menangis, seolah-olah menjadi korban. Padahal galak sekali dia mengata-ngatai Pak Jokowi di akun X-nya, teman-teman. Orang-orang ini bahaya nih, playing victim. Ya, nggak pantas lah sepertinya mereka di Indonesia ini, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bung Aiman, saya ingin panggil Bang Roy juga. Tolong ditunjukkan tadi yang identik tadi. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Mas Roy. Ijazahnya tadi, karena yang 4 tadi. Ya. Oke, silakan. Mas, Jadi, sebelum lanjut satu aja pertanyaan. Tunggu dulu. Bang Pitra ini selaku kuasa hukum nggak? Saya praktisi. Loh, Praktisi artinya yang berbicara ketentuan-ketentuan hukum Enggak. sesuai prakteknya. Legal standingnya apa? Legal standingnya Anda bicara saya selaku bebas. apa? Anda juga legal standingnya melakukan penelitian apa? Oh, jelas. Oh, saya berhak untuk berbicara. Anda Enggak berarti lah. melarang saya untuk berbicara. Enggak. Anda meminta Bang, demokrasi, tapi Anda sendiri mematikan demokrasi. Saya Jadi jelas tunggu ini. di sini. Jadi Kalau enggak, karena harusnya- memang Bung Aiman. Harusnya Bang Pitra itu duduknya sana dong. Iya, jadi Bung Aiman karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Di sini. Ini Borgol borgol. lu. Tolong Menunjuk ini nih. Tolong Jadi, diborgol sendiri tangannya ini sendiri. ya, tolong ini. Borgol Bang dia Roy, lu. tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Pada hari Kemari dulu. Iya. Kan ditunjuk. Sama Itu wayang saya pakai borgol nih. lapor dan juga Ini sebagai- tunggu saya berikan dulu. kesempatan. tidak Tunggu dulu, Mbak. apa yang disampaikan oleh Tunggu saudara dulu. Pitra Ramadan ya. Mohon maaf, Anda tadi ini tidak memberikan menunjukkan tontonan wayang. yang baik ya. Loh, Anda tidak memberi tuntunan Anda kalau kayak gini. teatrikal, Tolong, tim Anda Anda simpan wayang borgol teatrikal Anda wayang, itu saya ya. bawa ini juga Simpan borgol teatrikal. Anda itu. Saya Anda tidak di situ. setuju. Tidak setuju. Enggak. Ya, Anda kok melarang saya? Enggak, tapi Anda ini tidak diasuh, tidak si pantas. Kurnia. Anda Gimana? tidak Ini kok nggak Jadi adil? ini Saya Anda dianggap saya juga dianggap teatrikal. intimidatif. Ada izinnya nggak? Intimidatif. Ada izinnya nggak Dianggap borgol? di atas hukum. Ada izinnya nggak Oke, borgol? Anda Borgolnya takut. ada izinnya nggak? Bung Aiman Borgol nih. siapa yang Anda bawa itu? Ini Bung borgol Aiman, siapa ya. ini? Jangankan Oke. saya, Sapam aja bisa pegang ini. Coba cek Sapam seluruh Hati-hati Indonesia. ya sebagai pengacara. Ya, Jaga gitu. etika. Jadi, Oke. hei, kamu diam kau. Jaga etika. Gak usah Ya, kau ya. berbicara etika di sini. Oke. Bung Aiman, artinya Ya, sudah. saya ingin sampaikan ya, Oke. bahwasanya teman-teman kita ini melakukan teatrikal wayang. Apa salahnya saya juga melakukan alat peraga? Ya, oke. Betul, Oke. betul. Borgol kan gitu. Nggak, Artinya Anda punya cuma penjahat yang takut borgol gitu loh, seperti itu. Jadi Anda yang sudah pertama, memulai menjadi penjahat dengan berkata begitu ya. Yang, kamu diam dulu. Ini Ini sama saya bagaimana kamu, nih kalian kita ini? sama-sama pengacara. Ini. Adab Nih, Anda lihat nih. tekankan. Ya, oke. Ini Oke. kamu yang mau bicara atau saya yang mau bicara? Nanti saya berikan kesempatan. Kau bicara yang baik ya. Kalau Eh, tidak bisa bicara baik, Kau jangan karena bicara. ibu-ibu aja saya kalau laki-laki udah saya maki-maki kau. Oh, saya juga bisa maki Anda ya. Ya, yang pertama ini Bung Aiman. Katanya ini kan melakukan penelitian terhadap potongan-potongan ijazah ini. Ya. Ya. Saya melihatnya di sini juga tidak identik. Karena dari segi warna itu warna hitam, ini warna kekuning telur, ini agak kuning agak hitam, ini agak putih. Jangan kita dilihat pakai mata, Tunggu dulu. dilihatnya pakai scanner. Tunggu dulu. Anda Pakai kan menampilkan scanner. penelitiannya ini, ya. Dari sini saja apa yang mereka teliti itu tidak identik.
Karena tidak sama. Arti identik berdasarkan KBBI sama dengan ijazah dengan ini dicocokkan. Penelitian inti saya lihat bukan penelitian, tapi cocok logi berdasarkan pengamatan-pengamatan saja. Cocok Hurufnya logi, ya disisihkan. kan? Yang dimaksud dengan penelitian itu baik dari segi makroepiden dan mikroepiden ya, diuji nih tintanya. Tahun berapa kan gitu, lembar kertasnya tahun Mas Fitra, berapa dikeluarin. Mas Fitra, kita bicara tunggu dulu dong. dengan ranah, enggak apa-apa. Anda tadi sudah berbicara. Dengan ranah kita sendiri. Saya Anda bicara tadi soal sudah berbicara. saya bicara Saya soal diam. tenis. Bukan, Gini, artinya Mas. jangan Anda Gini, terus Mas. dong yang Mas. berbicara. Tahu, Ini tahu. bagaimana? Enggak, Mas, mohon gini, maaf gini. ya Bang ya. Tahu, Abang tahu. tadi sudah berbicara. Tahu. Ini Kita giliran bicara saya. kompetensi masing-masing. Wey, Telematika kompetensi justru saya. karena memang Anda berbicara Kompetensi saya hukum. melihatnya dari sudut hukum. Kompetensi Nanti, Anda. iya. Nanti Tapi nggak jangan apa-apa. orang Tunggu hukum dulu. bicara telematika, nggak Tunggu masuk dulu. akal. Nggak apa, Pertanyaan nanti saya. kita dengarkan. Mas Ya. Roy nanti. Si Roy kan ini orang kesehatan. Kok orang kesehatan bahas telematika, S2-nya kan kesehatan. Bisa bantah di sini. Mas Jadi Roy kan loh, tadi Mas Roy Kofifa. sudah menjelaskan inilah makanya Silakan, kalau Dok. kita Silakan. nggak siap Bang diuji Fitra, silakan. harusnya diam dulu dong kan gitu. Artinya kan saya juga ingin menguji penelitian Mas Betul, Roy. betul, Bang Nah Fitra. Mas Roy itu kan menampilkan ada foto warna hitam. Foto nomor 1, nomor 2 juga udah nggak sama. Arti identik itu kan sama dengan nomor 2 dan nomor 3 juga nggak sama. Berarti ini palsu, ini palsu, ini palsu. Karena nggak identik semuanya. Dimarahin Gitu orangnya loh palsu. Lah Itu bukan, asli. karena Anda berbicara potongan-potongan ini. Ada yang asli, Nah ada yang pertanyaan saya hukum. begini, scientific crime investigation, hasil laboratorium forensik yang saudara lakukan itu, versi saudara itu mana? Perlihatkan di sini. Kalau ini mah cuma potong-potongan, saya juga bisa memotong-motong Jadi ini. Saya maksud bilang, oh, masalah nggak sama ini gitu. nggak bisa iya. dibandingkan karena memang tidak identik Nggak semua. bisa, karena Oke. begini Bung Aiman. Meskipun tadi kalau huruf tadi Anda mau jawab apa tuh Bung Fitra? Nggak bisa. Masalah tulisan-tulisannya tanya ke UGM-nya dong. Mereka yang mencetak, mereka yang nulis. Gitu loh. Nah artinya kalau memang ingin kita meneliti sesuatu itu, telitilah aslinya. Bukan yang didapat dari media sosial. Bagaimana kita menuduh sesuatu itu palsu, padahal aslinya saja kita nggak pegang. Nggak masuk akal tuduhan dari Nggak Bung Roy masuk Suryo. Gitu. akal. Begitu aja, Nggak Bang masuk Aiman. akal. Saya menghormati Bang Loh, Fitra ini selaku Abang menuduh palsu, sedangkan abang aja nggak pernah lihat aslinya. gini. Gimana ceritanya? Saya menghormati Abang tuduh Anda. palsu. Anda selaku lawyer. Bukan. Abang tuduh palsu. Iya. Contohnya nih, abang tuduh palsu. Sepatu saya ini, tapi abang nggak pernah pegang sepatu saya seperti apa. Ini jelas ini ditampilkan oleh Mabes Polri. Pertanyaan saya simpel saja, abang sudah dapat nggak aslinya, sehingga Nah, abang bisa itu menyimpulkan. yang Mabes penting. Polri sudah menunjukkan itu cukup. Aduh, ya Tidak bukan. perlu mata ahli, nggak perlu. Tadi abang Nggak menyalahkan perlu kayak Mabes gitu. Polri, sekarang abang Mata bilang ahli lagi katanya, menunjukkan Mabes ih. Polri, nggak sinkron. Jadi kalau seandainya ini menurut Bung Mitra nggak bisa dibandingkan walaupun bisa. hurufnya keluar dari logo Karena- misalnya karena bukan asli, harus asli. Karena berdasarkan penelitian saya detik ini juga antara foto Oke. 1, 2, 3 itu sudah nggak identik, warnanya sudah berbeda, dari segi penggambarannya sudah berbeda. Artinya mereka melakukan penelitian dari foto-foto media Bukan, sosial. foto-foto, kalau seandainya ya kan? ini kan kalau ini kita bicara bagaimana kemudian publik mempersepsikan ini. Iya. Kalau seperti ini kan Anda bisa lihat bahwa ada perbedaan misalnya. Bagaimana kemudian Anda menjawab ini? Nah justru itu tadi yang dikatakan dengan identik, kan Mabes Polri menyampaikan bahwasanya setelah dilakukan laboratorium forensik terhadap ijazahnya Pak Jokowi itu sudah dilakukan pembanding, ada beberapa pembanding itu identik dengan pembandingnya. Itu salah lagi, nggak ada 30, hanya Bukan 3 Mas. 33, makanya Hanya dengerin 3. dong. 3 saya bilang, 3. aduh ini saya bawa 3 sampai korek kuping lagi nanti 30. marah lagi Bang Roy. Bawa korek kuping ya kan. Emangnya Sisi Peter kan, Bang Peter ini kan ngomong 3 tadi bukan 30. Ya inilah orang sepertinya kalau udah terdesak udah mulai stres teman-teman ya. Udah mulai nggak bagus tuh indera-indera tubuhnya. Jadi saya bilang ya, dengan hasil laboratorium forensik yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri, bahwasanya itu identik dengan pembandingnya. Pertanyaan simpel saya sederhana sekali. Bang Roy kan dengan kawan-kawan melakukan penelitian. Terus yang diteliti fotokopi dengan fotokopi, hasilnya juga kan pasti nggak akan sama gitu loh. Sekarang saya Lain tanya halnya, Bang Pitra, kalau Bang Pitra memang menyangka ini, tahu nggak yang diperbandingkan oleh Mabes Polri itu yang mana? 3 itu, tahu nggak yang mana? kan udah dijelaskan Mabes Polri Lah, ya yang mana? perbandingannya Nomor ada teman-teman berapa? sesama alumninya sekolah Bukan itu. nomor berapa? 3 itu.
kalau kau tanya nomor itu kan kamu yang berperkara gitu loh. makanya Artinya itu. apa? Kita Kan menguji nggak daripada ngerti. penelitian kau dulu. Kalau nggak ngerti ya Hei, udah. Bukan nggak ngerti. Kalau nggak ngerti ya Artinya udah. kau juga jangan menampilkan yang membuat masyarakat bingung gitu Betul, loh. Ini betul. jelas. Yang mana? Orangnya Sama nggak? jelas. Contoh deh. Oke. Pak, coba Pak, kasih kacamata dulu. Sama nggak warnanya itu? Kasih kacamata. Ini Bapak Otto sebagai seorang wakil menteri saya ingin menyatakan di mana perlindungan kepada saya sebagai seorang advokat. Ya, Anda kan tidak pernah tahu kehidupan kami bagaimana. Ya, hari ini Anda ada melenggang di suatu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Ibu kami juga memikirkan hidup kami penelitiannya sendiri. yang aneh-aneh, Ya, skripsi diteliti. skripsi diseliti. Anda tahu tidak? Skripsi itu mengenai hal yang besar ya. Joko Widodo sudah masuk dalam administrasi Kenapa negara. nggak ibu teliti aja ijazah ibu gitu loh dari SD sampai SMA. Kenapa nggak presiden-presiden lainnya juga ibu teliti? Kenapa hanya Jokowi Pak Aiman, saja? Anda besok tolong dipikirkan Makanya ya aneh juga untuk yang diteliti memasukkan ijazah seorang orang. narasumber, tolong dipilih. Kalau orang ini tidak berbobot, nggak usah dimasukkan, ya Saya itu saja. berbobot jauh Nah, dari nggak Anda. berbobot, tidak Ya, berbobot. nama saya lebih besar daripada saudara. Saya tidak Betul, perlu itu. betul. Saya Nggak memang usah kau. pembela ulama dan Lebih aktivis. banyak saya Tidak nama-nama perlu. kau besar daripada Tidak. saudara. Ukuran bukan Baik. uang ya. Nggak usah Mohon kau bilang maaf. saya nggak berbobot. Oke, gitu. lanjutkan, Bu. Tidak berbobot cukup bagi saya. Oke, baik. Kamu yang nggak Sangat berbobot. paham tidak berbobot. Kau Baik. tidak mengerti bagaimana membela umat. Kau tidak mengerti bagaimana membela ulama. Kamu Tidak jangan mengerti. menjual nama rakyat untuk Oh, tidak kepentinganmu pernah menjual. sendiri. Oke. Bang Kalau Aiman, kau mohon maaf. menjual nama Saya mau rakyat menambahkan untuk lagi. Biarkan kepentinganmu saja dia sendiri, bicara ya. rakyat yang Saya mau mana? menambahkan Ini lagi. kalau dua-duanya nggak kedengeran. Ya. Saya ingin tanya. 284 juta rakyat Indonesia memilih Joko Widodo Betul. sebagai presidennya. Betul abangku. Itu. Bang Aiman, Nggak ada kaitan ini ke penting pemilu sekali juga. ya Tapi untuk ingin saya tanya gini, sampaikan. Mbak. Tadi si Kurnia ngomong, kamu nggak tahu rasanya membela ulama dan aktivis. Ulama siapa sih yang dibela orang ini, ha? Aktivis siapa yang dibela orang ini? Lucu-lucuan aja mereka ini. Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus dipenjara juga? Dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia, ya, yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat. Oh, sakit-sakitan. Yang selama ini Oh. selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar. Nah, terus kira Beliau harus kenapa nggak dipenjarakan dibayar? juga, seperti saya. Nangis. Rakyat Indonesia Nangis. supaya tahu Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Kami loh. banyak meme mengejek menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Sofi, pakai kita baju tunggu. orange, nggak masalah. Emang itu yang Kalau kita tunggu? seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi Amin, yang amin. menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, Nangis, dengan senang nangis. hati saya pakai baju orange. Amin, Dengan senang amin, hati amin. saya masuk lapas. Amin. Tidak ada masalah. Amin, ya Allah, Kalau saya amin. dianggap memfitnah, Amin, ibu kita rumah aminkan. tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Gak ada masalah. Ini Saya mau ikhlas, pidato saya apa ridho. nih? Saya ikhlas, saya Pidato ridho apa ini? pakai baju orange. Saya Amin, ikhlas, saya amin. ridho masuk lapas Amin. Pondok Bambu. Nggak ada masalah buat saya. Amin, amin. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, butuh diberikan pendidikan kebenaran. Nangis, nangis, Ini nangis. mahasiswa-mahasiswa ini jadi membutuhkan nanti- kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat pingin kan ya, sangat ingin kan ya, Enggak, melihat ijazah enggak. hasil Baik. Presiden Jokowi sangat ingin kan? Enggak, lu Kenapa aja. Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Nangis, Apakah nangis. Anda pingin saya di penjara? Gak ada mau, masalah Pak, mau. gak ada Mau. masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Amin, amin, amin. Tetapi Udah. tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Nanti di Tunjukkan. pengadilan, di pengadilan. Demi Allah, tunjukkan Di Pak. pengadilan, di pengadilan, Oh, woi, iya. pengadilan. Demikian yang ingin saya sampaikan. Iya pasti. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, Masih lanjut dia. perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas Baik. melihat saya di penjara Ikhlas, tanpa ikhlas. beliau
menunjukkan ijazahnya. Apakah Ikhlas. Pak Jokowi juga pengen Bu Kurnia di penjara juga? Bu, Ikhlas. Tanpa maaf, menunjukkan boleh nggak saya ijazahnya? bertanya? Ya. Masya Ibu Allah. Sekarang boleh nggak? kapan Boleh nggak saya Masya bicara? Allah, Saya suaranya- dulu dong. Silakan. Saya lihat postingan, boleh nggak saya Boleh nggak? bertanya, Ibu? Saya dulu. Sejak tahun berapa Ibu selalu membahas-bahas Pak Jokowi? Udah lama saya kira. Betul, udah lama, sejak Bang. sejak beliau menjadi presiden, Bu Tipe ini selalu Ngata-ngatain Pak Jokowi. mengkritisi dan lain-lainnya Bukan tentang Pak mengkritisi, Jokowi. Bang. Dan saya lihat juga Ngata-ngatain. di akun X-nya kalau nggak salah ya, semua itu tentang Pak Jokowi mayoritas. Artinya apa? Di dalam kasus ini saya lihat yang memulai gong ini kan terlebih dahulu mereka yang melaporkan, kan begitu. Artinya apa? Mereka yang terlebih dahulu melakukan serangan secara hukum kepada Pak Jokowi. Oke, Setelah saya Pak jawab Jokowi ya. menggunakan hak hukumnya untuk counter attack, ya, untuk membuat laporan balik, mereka merasa dikriminalisasi gitu loh. Melapor apa? Jadi Saya mereka mau merasa Aiman ya, Bang Aiman Wicaksono, maaf, dijolimi saya gitu loh. harus- Jadi saya harus ini, sangat aneh kritisi itu. sekali. Nanti saya berikan kesempatan. Ketika kasus Habis ini. yang mereka memulai, makanya ada suatu pepatah, apa yang kamu mulai, kau yang harus akhiri. Oke, Kan begitu. baik. Saya Silakan. boleh jawab dulu Oke, karena dia bertanya. saya dulu dong. Nanti sebentar, Bu. Nanti saya berikan kesempatan. Silakan. Iya. Persoalan ijazah Pak Jokowi, kalau Bu Tifa ingin lihat, ya nanti di pengadilan prosesnya. Bukan sekarang. Ikuti aja prosesnya. Oke. Itu satu, ya. Jadi bukan merayu-rayu ke rakyat, tolong tunjukkan. Katanya mau taat hukum, mau tahu Bapak prosedur zolim hukum. sekali sama Itu perempuan. satu. Sama Yang kedua, ibu sangat zolim dengan yang istilah kedua, merayu-rayu. Ya Allah, zolim sekali kepada kami. So Islam ya. 55% So Islam dari ya. 280 juta rakyat Indonesia itu adalah perempuan. Bapak zolim Terus kenapa? sekali mengatakan saya merayu-rayu, tidak. Saya Saya sangat sedih. saya lanjutkan. Saya sangat Zolim sedih. itu sangat buruk loh. Ngemis Menurut mungkin, saya. bukan merayu, Jadi ngemis. Bapak harus luruskan gitu lah. Zolim Disebut sekali. zolim. Mengatakan saya merayu-rayu rakyat, Nanti saya berikan kesempatan, Dr. Tifa. ya, Bukan. kalau saya nggak pernah dikasih kesempatan bicara, ya susah. saya Bapak tadi tinggalin. sudah bicara 40 menit. Oke. Cukup. Nanti Nah, saya- sekarang saya Bapak. lanjutkan. Singkat saja. Iya, saya lanjutkan. Jadi prosedurnya itu kalau mau taat hukum di negara hukum itu ada. Saya bilang Dan itu nggak ada masalah, waktunya. Pak. Di pengadilan. Saya bilang Oke. nggak ada Pengadilan. masalah. Oke, Loh, baik. nggak ada Gitu masalah loh. kan tadi saya Silakan. udah bilang. Silakan. Oke ya. Jadi Mas kalau ya, kalau Mas. soal Saya mau jawab penegakan dia ya. hukum, soal Saya penegakan- 2014. Ya, dikasih ngomong gimana? Saya 2014 itu memilih Presiden Joko Widodo dengan penuh kebanggaan. Penuh kebanggaan. Ya, Karena lihat apa? aja Pada waktu di akun itu media sosial ibu itu pada waktu banyak itu, nggak terkait dengan Pak beliau, Jokowi yang dibahas-bahas. saya bangga sekali. Soalnya saya lihat karena riwayat ibu itu beliau semuanya adalah itu mayoritas mengatakan alumnus mengkritik Universitas dan Gajah membahas-bahas Mada. Pak Jokowi gitu Pidato loh. dia nih, Saya hah? bangga Tendensiusnya sekali. nggak baik gitu Tetapi loh. kebanggaan saya Artinya kemudian apa? runtuh. Kebanggaan saya Ibu, kemudian duduk aja, runtuh. Ibu. Kita Ya, bisa ini. ketika Kita mau pidato beliau atau apa di sini? memenjarakan Pidato yang Bang ada. Menteri tahun 2000. Terima kasih Bung Aiman. Yang pertama, semoga malaikat lewat malam ini dan mengaminkan doa dan permintaan daripada Mbak Tipa yang Amin. mengatakan saya ikhlas di Amin. penjara gitu kan. Amin, amin, amin. Amin. Jadi Kita aminkan perkataan semua juga teman-teman. adalah doa gitu. Terus yang kedua, saya ingin sampaikan terhadap perkara ini, saya sudah sampaikan ada yang namanya adagium asas actori incambit onus probandi dalam hukum pidana. Kalau dalam hukum perdata itu asas actori incambit probatio, yang artinya siapa yang menuntut dialah yang membuktikan. Nah, di dalam konteks ini kan teman-teman ini yang menuntut. Terus setelah dituntut balik meminta untuk diperlihatkan ijazahnya gitu. Ini kan sangat aneh sekali cara berpikirnya seperti itu. Mereka menuduh ijazah seseorang itu palsu, tapi mereka sendiri tidak memperoleh ijazahnya yang asli. Betul. Jadi saya kira itu harus dipikirkan lagi ya, khususnya kepada teman-teman ini. Apabila kita telah melakukan tuduhan terhadap seseorang, tentu kita sudah memiliki suatu bukti. Contohnya, kita menuduh seseorang melakukan pencurian, tentu kita sudah memiliki bukti dia melakukan pencurian. Jadi terhadap kasus ini, Bung Aiman, saya ingin menyanyikan lagu Batak yang berjudul Saya Anju Maau.
Apa artinya Mardo itu? Holong bang, Mardo Holong. Nyanyi seperti ini. Molo adong na sayang Salah. manang na hurang pambahenat ki. Asik. Sayang Jumaau, sayang Jumaau, Bapak Jokowi. Asik. Nah, Luar artinya biasa. apa? Jika ada yang salah di dalam diriku, maafkanlah daku. Itu lebih elegan, gitu loh. Artinya, laporan pengaduan ini, Bung Aiman, telah dihentikan oleh Bareskrim Mabes Polri. Betul. Yang membuktikan bahwasanya tuduhan ijazah palsu tersebut telah terpatahkan. Sehingga berbalik, perbuatan pidana yang menuduhkan ijazah palsu ini adalah perbuatan pidana yang paling sempurna terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baiknya. Waduh. Saya kira seorang Joko Widodo, mantan presiden yang kita banggakan dan kita cintai seluruh rakyat Indonesia Betul. ini, ya, tidak akan melakukan suatu respon apabila dirinya tidak merasa diinjak-injak sehina-hinanya. Sepakat. Ya kan? Dia dilaporin kemarin. Sudahlah, hadapi sampai datang loh beliau ke Bareskrim Mabes Polri. Padahal beliau ini punya sejarah di Republik ini sebagai mantan presiden sudah 2 periode. Seorang mantan presiden datang ke Bareskrim Mabes Polri, saya kira itu adalah hal yang luar biasa. Beliau menunjukkan bahwasanya dirinya adalah orang yang taat hukum sebagai warga negara yang baik. Nah, jadi dalam kasus ini ada sebuah adagium yang mengatakan nullum crimen nulla puna sine lege, yang artinya hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap tindakan suatu dugaan kejahatan yang tidak diatur dalam undang-undang. Menelisik adagium tersebut, kita menuduhkan perbuatan ijazah palsu adalah kejahatan. Tapi kita sendiri tidak bisa membuktikan yang palsu itu di mana gitu loh. Iya. Perbuatan pidana itu di mana gitu. Sehingga konsekuensi logis daripada perbuatan kita itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, Pak Jokowi membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Saya kira ini bagus buat Mas Roy, Dr. Tipa dan kawan-kawan untuk membuktikan ini loh Pak polisi ijazah palsunya gitu. Tinggal dikasih aja penyidik. Nanti penyidik akan melakukan penyitaan baik itu ijazahnya Pak Jokowi ya, baik itu bukti yang diajukan oleh teman-teman terlapor sehingga ini terang benderang. Nah, konteks tadi terkait dengan gelar perkara terbuka itu tidak ada diatur di dalam KUHP maupun Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Adanya itu hanya gelar perkara biasa dan Baik. khusus. Nah, kekhususan itu tadilah teman-teman meminta kepada Karwasidik untuk dilakukan gelar perkara khusus agar diundang nih para Kalau pihak. ada penyimpangan, Dan itu hanya baru terbuka kemudian untuk Baik. terbatas gitu loh. Baik. Nah, maka dari itu saya minta sudahlah akhiri pertikaian ini. Kalau memang ada kesalahan, minta maaf saja. Itu hal yang baik dan Siapa yang minta cukup maaf itu, mulia. saya? Karena Tuhan saja memaafkan hambanya gitu loh. Betul Jadi kalau banget, memang Bang Fitra. sumpah ada permintaan maaf, saya kira Pak Jokowi pasti Oh, sebagai oke. negarawan akan memaafkan. Maksudnya Berbesar Mas Roy hati. dan Mas Siva Bung kalau Aiman. minta maaf Pak Jokowi akan memaafkan gitu. Oh iya tentu. Waduh. Iya sih, minta maaf aja udah. Roy Suryo, Kurnia, Tifa, Kosinudin. Tadi ada Kosinudin di sini kan? Dia nggak berani ngomong-ngomong apa-apa teman-teman. Ciut nyalinya dia di sini. Nggak kayak waktu itu beberapa minggu yang lalu dia hadir juga di Rakyat Bersuara. Ya teriak-teriak dia sampai apa ya melawan debat penasihat Kapolri gitu. Sekarang kok diam-diam aja. Apakah sudah merasa kliennya ini bakal dipenjara beneran gitu ya kan? Atau kata di shock terapi dari Bung Pitra membawa borgol itu membuat Kosinudin menjadi mati kutu gitu, menjadi freeze, menjadi orang yang seperti beku gitu ya kan. Nggak tahu lagi mau ngomong apa teman-teman. Karena ya dia nggak bisa lagi membantah apa yang dituduhkan oleh Pak Jokowi. Karena memang ya kelakuan-kelakuan kliennya ini sudah di luar nurul teman-teman. Datang lagi dari si Tifa membuat drama-drama mau nangis, kita mau dipenjara, Pak Jokowi tega, Pak Jokowi ikhlas nggak melihat kita dipenjara. Ikhlas dong. Kami juga nggak ikhlas Anda memaki-maki Pak Jokowi di akun X Anda. Kami nggak ikhlas. Makanya Anda harus mempertanggungjawabkan perbuatan Anda.
Itu yang kami tunggu. Anda baju oranye masuk hotel Prodeo, itu yang kami tunggu. Biar Anda segera diproses. Bukan bebas kemana saja. Bukan Pak Jokowi memaafkan Anda. Oh, bukan. Anda harus mempertanggungjawabkannya di Prodeo. Biar Anda tahu rasanya bagaimana kalau kita suka memaki-maki orang, ngata-ngatain orang di media sosial. Dan juga menuduh orang yang tidak. Tifa ini akun X-nya semua Pak Jokowi ya. Benar tadi kata Bung Patra tadi. Semua itu tentang Pak Jokowi, Gibran, Kaisang, keluarga Pak Jokowi semua pokoknya. Dan negatif sentimennya teman-teman. Makanya itu dia harus segera masuk. Jangan sampai dikasihani orang ini. Tadi bikin drama ya kan seolah jadi korban. Apa itu? Ada cerita pokoknya yang dimauin oleh masyarakat. Anda masuk baju oranye. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.